Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang karma. Karma dari dia yang sudah menyakiti kamu. Kita akan baca sama-sama ya. Karma yang dia rasakan untuk dia yang sudah menyakitimu. Jadi kita akan membacakan sebuah pembacaan tentang karma yang dia rasakan untuk dia yang sudah menyakiti kamu. Kita akan baca sama-sama. Kemudian sebelum pembacaan, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Kita mulai. Sekarang fokus ya, fokus, bayangkan si dia yang sudah menyakiti kamu. Bayangkan si dia. Si dia ini bisa orang yang udah berlalu, bisa mantan kamu, bisa juga untuk kamu yang masih jalan sama dia, tapi dia selalu menyakiti kamu. Kita akan baca sama-sama ya. Fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Karma yang dia rasakan saat ini. Sekali lagi tanyakan dalam hati. Karma yang dia rasakan saat ini. Sekali lagi ya. Tanyakan dalam hati. Karma yang dia rasakan saat ini. Kita Tarotku tebar kartunya. Kita akan ambil mulai dari satu buah kartu ya. Tentang karma yang dia rasakan saat ini. Untuk dia yang sudah menyakiti kamu. Oke, ada dua kartu yang terambil. Kartu pertama adalah kartu 7 pentacle. Kartu kedua adalah kartu The World. Kartu 7 pentacle ini cerita tentang sebuah kondisi di mana ada Saturnus yang berada di Taurus. Saturnus ini planet yang membawa limitation atau keterbatasan. Taurus berkaitan dengan hal-hal materi, hal-hal nyata, hal-hal yang bisa dilakukan sekarang dengan elemental bumi. Kartu 7 pentacle adalah sebuah cerita di mana apa yang dia bangun, entah itu pekerjaan, entah itu hubungan, entah apapun itu yang sedang dia bangun, ini akan mengalami masa-masa gak bisa berkembang. Karena Saturnus membatasi. Pekerjaan gak bisa berkembang, relasi gak bisa berkembang. Untuk kamu yang udah pisah sama dia, mungkin dia lagi mencoba membuat sebuah relasi baru, hubungan baru, mungkin mau pingin ke arah pernikahan. Akhirnya ini akan jadi jalan di tempat ya, hubungan-hubungan dia. Baik juga terpengaruh juga untuk karir dia ya. Ini juga akan jalan di tempat, bisnis jalan di tempat, suatu hal yang menyebabkan dia halangannya banyak sehingga mau maju itu susah. Contoh setelah pisah sama kamu, untuk yang udah pisah ya. Setelah pisah sama kamu, kepingin punya hubungan baru, bahkan udah serius mau merit, halangannya ada aja. Atau bahkan sudah menikah tapi ya begitu-begitu aja. Nggak bisa ada kemajuan positif yang baik, yang berarti dalam apa yang dia bangun ya. Ini yang pertama. Kartu kedua sekali lagi ada Saturnus ya, pengaruh kuat. Ini adalah cerita tentang hukum dunia, tentang hal-hal yang nyata di dunia. Apa yang dia bangun khususnya hal-hal yang nyata, ini menguatkan kartu yang pertama ya. Dimana kartu-kartu mayor adalah kartu yang terkait dengan hukum alam. Jadi alam semesta sendiri akan memberikan batasan, limitation untuk apa yang dia bangun. Jadi dia mau bangun suatu hal A, hal B, hal C, mulai dari relasi, hubungan, pekerjaan, itu batasannya sangat banyak sehingga setiap kali mau ngelangkah dia terasa akan jalan di tempat terus. Ini yang pertama ya. Kita akan lihat yang kedua. Kartu yang kedua. Kartu Devil ya. Ini cerita tentang cerita-cerita negatif di dalam diri dan dalam hidup. Akan cukup banyak hal-hal negatif yang dia lakukan, yang membawa dampak negatif pada dirinya. Dalam artian mungkin dia sekarang punya hubungan lain, dia nakal nih akan mudah untuk ketahuan. Atau untuk kamu yang masih jalan sama dia tapi dia selalu nyakitin kamu ya. Setiap kali dia berbohong sama kamu, setiap kali dia berbuat kenakalan, setiap kali dia berbuat hal negatif, ini orang akan tahu atau akan sangat mudah terbongkar. Rahasia-rahasia kurang baik terbongkar, hal-hal yang buruk dia lakukan terbongkar. Suatu hal yang berkaitan dengan sisi negatif dia, itu dia nggak bisa tutupi. Ini yang kedua, kita eksplorasi yang kedua. Kartu 7 cup tentang janji-janji. Venus di Scorpio.
Jadi jika dia saat ini untuk kamu yang udah pisah sama dia, setiap kali dia menebarkan janji-janjinya, janji-janji yang dia nggak bisa penuhi itu akan sangat mudah untuk terbongkar. Jika kamu masih jalan sama dia, ya, kamu ini posisi misal kamu masih jalan sama dia, setiap kali dia janji berubah, itu akan kelihatan jelas bahwa dia ternyata nggak berubah. Setiap kali dia janji berubah dan berusaha menutupi dengan ceritanya menunjukkan yang positif, yang baik sama kamu, itu akan terbongkar. Ketidakbaikan dia nggak bisa tutupi. Jadi untuk kamu yang masih jalan sama dia, karma yang dia terima saat ini adalah apapun yang dia tutupi, khususnya yang negatif, itu akan mudah terbongkar. Tapi kalau kamu udah pisah sama dia dekat sama orang lain ya, kekurang baikan dia ini akan mudah untuk terbongkar. Hal-hal yang dia tutupi atau hal-hal yang dia tunjukkan berbeda, pencitraan dia, nah itu akan mudah terbongkar ya. Selanjutnya kita lihat kartu yang ketiga. Di sini ada kartu King of Swords ya. King of Swords ini sebenarnya terkait dengan kepemimpinan yang tegas. Saat dia menjadi karma yang negatif, maka King of Swords adalah sebuah kondisi di mana ada orang dengan posisi yang lebih tegas, lebih otoriter daripada dia akan mengontrol dia. Di mana akhirnya hidup dia itu diatur, didikte oleh orang lain. Kita akan eksplorasi lagi. Kartu 6 tongkat, cerita tentang dukungan kemenangan. Di mana tadi sebelumnya ada kartu King of Swords, di mana ada kontrol dari orang lain, jadi keberhasilan dia, langkah dia ke depan itu nggak di tangan dia. Ada orang yang saat ini akhirnya memegang kontrol atas hidup dia. Jadi jika kamu sekarang masih jalan sama dia, bisa jadi sekarang dia ya akan sangat nurut sama kamu, atau mungkin nurut sama orang tuanya atau orang lain. Yang pasti dia nggak berani melangkah sendiri tanpa seizin dari orang yang memegang kontrol atas diri dia. Misal dia selalu menyakiti kamu dulu, akhirnya di masa sekarang dia akan serba salah, serba takut sama kamu. Mau ngapain aja dia takut salah. Nah ini dia. Tapi kalau kamu udah pisah sama dia, maka ada orang lain yang akan mengontrol tindakan dia, di mana dia nggak akan berani bertindak jika orang yang mengontrol dia ini tidak mengizinkan. Kontrol hidup dia akhirnya nggak di tangan dia lagi. Ini yang ketiga ya. Kita akan lanjutkan. Kartu yang muncul adalah kartu 5 cup ya, tentang kekecewaan masa lalu. Saat Mars berada di Scorpio, Mars membawa energi yang agresif. Scorpio cerita-cerita sesuatu yang ditutupi, sesuatu yang terkait dengan rahasia. Kisah-kisah lama, hubungan-hubungan lama yang pernah membuat dia terluka atau pernah membuat dia merasakan tidak nyaman, cerita-cerita nggak enak masa lalu dia, ini akan muncul ke dalam kehidupan dia sekarang. Contoh, di masa lalu dia pernah disakiti sama seseorang, orang tersebut bisa saja muncul lagi, atau cerita yang sama dia disakiti lagi. Tidak selalu ini untuk masalah hal-hal yang berkaitan tentang hubungan romantisme. Mungkin pernah di masa lalu tentang masalah kerjaan, mungkin dia pernah dikecewakan orang, pernah disakiti orang. Nah cerita lama ini, sesuatu yang menyakitkan tentang hubungan ini akan terulang lagi di masa sekarang. Jadi cerita-cerita nggak enak tentang relasi, entah itu hubungan bisnis ataupun mungkin hubungan romantisme, ini akan terulang lagi dan dia alami kembali. Kita akan eksplorasi lagi ya. Ini kartu Wheel of Fortune ya, kartu tentang naik turunnya kehidupan. Jika kita kaitkan dengan kartu pertama di mana ada kartu 5 cup tentang kekecewaan, berarti ini adalah momen sangat besar di mana alam semesta akan memudahkan kekecewaan dalam masalah-masalah hubungan, baik itu hubungan romantisme ataupun hubungan bisnis, ini terjadi sama dia ya. Mungkin orang janji mau usaha bareng sama dia, tiba-tiba ditinggal di tengah jalan. Mungkin untuk dia yang udah pisah sama kamu, mungkin dia ada orang dekat, kerasanya udah nyaman, mungkin dia cocok, tapi akhirnya dia ditinggal. Kondisi-kondisi seperti itu ya. Kita akan eksplorasi satu buah kartu lagi. Karma yang dialami ya. Ini kartu King of Wands ya, tentang raja yang menjadi panutan, raja yang positif. Harapan dia menjadi sosok yang jadi panutan untuk orang lain, untuk orang yang dia sayangi, untuk lingkungannya, untuk keluarganya. Harapan dia seperti itu. Tapi saat karma yang dia rasakan, yang terjadi adalah sebuah kondisi di mana harapan-harapan itu nggak bisa terpenuhi. Mars berada di Gemini, energi agresif yang membuat dia terbeban sama pikiran, di mana apa yang dia contohkan ke orang-orang yang dia sayangi itu akhirnya nggak ada yang mau dengerin dia. Ini sebuah kondisi dia diabaikan, dia tidak dipedulikan, dan apa yang dia lakukan itu nggak bisa ditiru sama orang lain, sama orang-orang yang dia harapkan meniru dia, baik itu di keluarga dia ataupun di pekerjaan dia. Menjadi figur yang tidak merupakan figur panutan untuk orang lain. Ini juga karma yang akan dia alami untuk dia yang sudah menyakiti kamu. Oke, sampai di sini pembacaan ini tentang karma yang dia rasakan saat ini untuk dia yang sudah menyakitimu.
Untuk para sahabat yang mau request silahkan di page community ya, sehingga Tarotku lebih mudah untuk lihat requestnya. Kalau di video di bawah kadang ke scroll sudah dalam banget ke bawah, agak sulit. Silahkan dibantu request di page community dan dibantu like. Jadi nanti yang like-nya paling banyak Tarotku akan bacakan ya. Terima kasih.